Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah nyempatin waktu untuk ikuti sesi pertama ini. Di topik kali ini, saya akan mulai dengan memenangkan konsumen di dunia digital. Sebelum mulai, kita kenalan dulu kali ya. Siapa sih saya gitu? Saya itu Yoki Prasayadi. Saya Social Manager di Grab Indonesia. Background saya di IT dan pada tahun 2015 saya mengubah karir saya dari yang awalnya IT consultant. Saya mau terjun ke dunia marketing sebagai social media marketing. Awal karir saya mulai di Lazada pada tahun 2015, lalu akhirnya saya bergabung dengan Grab Indonesia dari bulan September 2016 sampai sekarang. Serunya 2 hari yang lalu, saya sudah merayakan 5 tahun saya di Grab Indonesia. Perjalanan 5 tahun ini, saya sekarang sedang memimpin tim sosial konten, KOL, dan community dari akun Grab ID, GrabFood ID, Grab Kios ID, Grab Merchant ID, dan juga klub Juragan Grab Express. Ini buat para social sellers nih. So, teman-teman kalau ingin terhubung dengan saya, silakan cek linkin saya dengan nama Yoki Prasayadi ataupun di Twitter dan Instagram di @serprasayadi. Oke, baik, kita mulai. Kenapa sih digital marketing atau mungkin media sosial itu penting bagi bisnis gitu? Kalau teman-teman sebagai brand ataupun UMKM yang punya bisnis di masa-masa sekarang ini, aku kasih sedikit background kenapa itu penting ya. Gitu. Beberapa data nih teman-teman pentingnya digital marketing buat bisnis kita adalah data saya ambil dari Facebook gitu ya. Dari segitu banyak penduduk dunia dan 3,8 miliarnya itu sudah pakai media sosial. So, platform ini cocok banget buat menjangkau pelanggan baru atau juga mungkin potensial klien yang ingin kita jangkau gitu. Di Indonesia sendiri dari kurang lebih 270 juta, 160 juta tuh pakai Facebook dan 65 jutanya pakai Instagram. Pasti datanya ini akan terus bertambah ya, karena ini data internalnya Facebook tahun 2020. Dan teman-teman juga lihat 90% yang pakai Instagram pada follow brand, pada follow produk, pada follow company-companies yang ada di Instagram gitu. Because mungkin mereka melihat ada ketertarikan untuk ke situ. Dan 60% pengguna Instagram, mereka bilang, oh pas di Instagram mereka melihat dan menemukan produk-produk baru yang bisa cocok buat kehidupannya mereka. So, udah nggak bisa lepas pokoknya dari digital marketing ataupun media sosial di kehidupannya kita. Terus, kalau kita ngeliat di brand, banyak brand tujuannya apa sih di media sosial itu? Pengen ngapain sih gitu ya? Dari survei salah satu platform yang dipakai buat social media management, 80% tuh ngomongnya buat increase brand awareness. Maksudnya apa? Biar brand kita makin banyak yang kenal. Biar tahu ketika mau beli sesuatu, mau pakai service sesuatu, ingatnya brandnya kita gitu. So, itu salah satu yang paling banyak dijawab oleh para social marketers gitu ya. Pokoknya ningkatin brand awareness. Terus yang kedua, community engagement. Kalau udah dikenal, udah banyak juga yang istilahnya interaksi sama kita harus manage consumer ataupun followers kita. Ada 65% bilang kita harus increase community engagement. Yang ketiga, aku bahas 3 aja dulu di sini, increase web traffic. Kalau teman-teman punya website gitu ya, ataupun di akun sosial medianya punya link buat ke websitenya, mereka ingin banyak orang kunjungi websitenya mereka. Oke, so karena makin banyak meningkat, gimana sih caranya kita bisa menang nih, terutama untuk konsumen kita dalam meningkatkan brand awareness di media sosial? So kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Pertama-tama, teman-teman kita harus kenal dulu sama audiensnya kita. Caranya gimana? Tahu dulu. Jadi kalau di digital media atau di media sosial, kita bisa bakal banyak tahu dari audiens kita secara langsung, real time gitu. Dan kita bisa pakai datanya itu untuk membuat konten yang lebih efektif buat brand kita. Gitu. Terus yang kedua, hampir semua digital atau sosial media itu pasti punya fitur analitik. Itu salah satu powerful fitur yang bisa kita pakai untuk lebih kenal audiens kita. Jangan ragu dan jangan dalam tanda kutip, jangan lupa untuk selalu cek analytics fitur yang ada di akun sosial media kita, biar kita tahu demografi audiens kita tuh kayak apa, dan kita tahu cara berinteraksi dengan mereka. Gitu. Terus kita juga bisa berinteraksi dengan mereka secara langsung dengan tipe konten yang mereka suka atau mungkin mereka butuhin. Nah, itu yang pertama. Kita harus tahu dulu target audiensnya siapa. Terus dari situ, fiturnya itu kita bisa tahu nih audience insight-nya, atau mungkin kita bisa do some survey gitu buat tahu
demografinya itu gimana sih, apa pekerjaan mereka, umurnya berapa, gender juga gimana, lokasi tinggalnya di mana. Itu penting buat kita untuk tahu dulu siapa yang akan melihat brand kita di media sosial gitu. Terus yang kedua tuh personalnya. Psikografis pemahaman personal akan sangat membantu kita untuk mendefinisikan target audiensnya dia. Apakah mereka fresh graduate gitu ya, atau mereka sudah di level yang sudah lebih matang, kayak gitu itu tuh perlu kita ketahui dulu teman-teman. Terus setelah kita tahu siapa calon ataupun konsumen kita juga perlu ngelihat dong kompetitor gitu. Nggak apa-apa, kita harus nge-review kompetitor kita untuk tahu apa sih yang bagus dari mereka, atau mungkin ada room improvement yang mereka belum pegang, dan mungkin brand kita yang bisa ngejawab itu. Dengan hal tersebut kita punya yang namanya USP atau unique selling point. Apa yang ngebedain brand kita sama brand yang lain? Itu penting karena kalau sama aja ya tidak terlihat menonjol, orang juga nggak langsung ingat, oh kalau mau pakai produk ini atau layanan ini brandnya yang ini, enggak. Jadi kita perlu punya ada unique selling point itu apa, teman-teman, gitu ya. Itu tahap pertama, kita harus tahu dulu audiens siapa. Terus yang kedua, kita harus mulai bangun digital presence yang baik gitu. Karena kita ngomongin di digital, kebetulan kita ngomong ini lebih dari sosial media, tapi ada beberapa hal yang kita harus tahu bahwa digital presence kita tuh harus bagus. Ketika orang search nama brandnya kita di Google, apa yang muncul di situ? Kalau kita sudah mulai punya Google Business gitu ya, ketika mereka mencari di Instagram gitu kan, produk X gitu atau produk A, muncul nggak akunnya kita di situ. So ini penting banget buat bisnis karena ini nunjukin bahwa ini rumahnya kita, showroomnya kita gitu. Kalau di offline ada bentuk fisiknya, kita harus punya rumah yang bagus, yang mudah dicari oleh para konsumen kita di dunia digital gitu. Nah dari situ prioritas utama ketika masuk showroom ya kita wajib sekali punya segala hal yang sudah online, teman-teman, sudah ada di dunia digital, itu udah wajib banget gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kita lihat journey-nya audiensnya kita, dari dia mulai mencari, mulai mungkin survei gitu ya, nyari layanan ataupun nyari produk yang mereka inginkan sampai akhirnya mungkin mereka beli, dari mereka beli juga mereka akhirnya gimana ngasih review gitu kan. Itu kan sebuah perjalanan yang panjang audiens kita dari yang mulai nggak kenal sampai akhirnya mereka jadi loyal gitu sama kita. So kita perlu tahu audiens kita tuh interaksi di mana aja sih gitu. Browsing-browsingnya di mana aja sih. Nah, di tempat-tempat seperti itu kehadiran brand kita perlu hadir lebih baik di sana gitu ya. Terus hal-hal mendasar kita ngambil contoh misalnya teman-teman mau bikin akun Instagram buat ningkatin presence bisnisnya gitu. Menurutku, Instagram itu salah satu tempat yang baik untuk memperkenalkan siapa sih brand kita, apa sih tujuan brand kita, apa sih yang kita bisa tawarkan sama konsumen kita. So, untuk saat ini saya nunjukinnya pakai Instagram. Gitu ya. Kita harus nyiapin banget profil Instagram itu dengan baik. Jadi nggak boleh asal-asalan set Instagramnya jadi business profile. Karena ketika sudah masuk jadi business profile, akan banyak tools-tools yang bisa kita pakai untuk analisa, untuk posting, untuk juga mungkin kalau kita mau pakai ads gitu. So itu udah wajib banget kita jadiin Instagram kita sebagai bisnis. Terus yang berikutnya adalah kita sambungin ke Facebook Business Manager gitu ya. Kenapa itu penting? Karena Instagram itu kan bagian dari Facebook gitu, dan dengan kita nyambungin Instagram kita dengan Facebook Manager kita, itu kita akan lebih powerful lagi ketika kita menggunakan tools yang ada di Instagram, gitu ya. Terus bio itu penting karena ini rumahnya kita di dunia digital. Orang ketika ngelihat halamannya, mereka harus tahu ini apa sih brandnya, terus deskripsinya bagaimana. Kalau kita punya link website atau link ke app, kita juga bisa masukin. Kalau kita punya lebih dari satu gitu ya, link yang pengen orang-orang untuk datang, kita bisa pakai beberapa tools, contohnya Linktree. Mungkin teman-teman pun juga sudah mulai banyak yang pakai yang lainnya gitu kan. Terus siapin profile picture yang baik, singkat, penjelasan singkat apa sih produknya, bagaimana orang bisa menghubungin kita, itu harus jelas teman-teman. Terus yang berikutnya lagi stories. Setelah kita tahu bahwa kita udah ngedapetin orang-orang untuk follow karena konten-kontennya kita gitu ya,
kita juga harus nyiapin satu fitur ini nih, IG Stories itu gimana membuat mereka stay. So ingat nih teman-teman ya, kalau akun konten yang ada di feed itu adalah kesempatan kita untuk mengembangkan akun kita ke calon-calon followers atau calon-calon konsumen barunya kita. Instagram Story itu dipakai untuk gimana bikin mereka stay, untuk tetap follow kita. Itu penting, karena kalau teman-teman lihat di analisis pasti ada kayak hasil hariannya tuh berapa yang follow, berapa yang unfollow, berarti totalnya kenaikan akunnya tuh berapa. Dan kenaikan itu kan penting untuk ngasih tahu sudah berapa banyak orang yang tahu brandnya kita. So Insta Stories itu bukan buat grow account, tapi gimana buat ngejaga mereka tetap follow kita. So IG Stories itu tolong dimanfaatkan dengan betul gitu ya, pakai juga story highlight, karena 50% pengguna Instagram pasti buka Instagram Stories setiap hari. Teman-teman juga bisa berkaca ke diri sendiri, pasti kalau buka Instagram mostly bukanya Instagram Story gitu kan. Terus bikin interaksi konten gitu, pakai semua fitur-fitur yang mereka ya, vote, tanya apapun gitu kan. Ketika orang atau followers berinteraksi dengan Instagram Story, kita akan bisa berinteraksi lebih baik dengan konten di Instagram feed kita. Kita selalu punya kesempatan buat mungkin konten-konten yang di feed kita tuh mereka belum lihat, kita bisa recall lagi di situ gitu ya. Penggunaan stories highlight tadi udah saya bilang, buat naruh FAQ, buat naruh lokasi, buat naruh review, testimoni dari konsumen yang lain, ataupun hal-hal penting yang lain. Ketika orang pertama kali datang ke rumah kita di Instagram, mereka bisa browsing itu semua di halaman pertama dari profile ke Instagram Story Highlight. Gitu, teman-teman. Terus selanjutnya kita bikin interaksi positif gitu. Karena menurutku media sosial itu salah satu tempat gimana kita punya kesempatan real time interaksi sama para pelanggan kita gitu. Mereka suka, mereka nggak suka, mereka netral, mereka tuh bisa langsung menyampaikan itu secara langsung, dan itu kesempatan kita yang harus kita ambil gitu. Jangan sampai kita nggak berinteraksi sama para followers kita gitu. Karena contohnya kalau yang lain kan ya satu arah gitu ya. Kita tuh bisa dua arah. Gitu. Kita punya kekuatan untuk melakukan itu. Dan banyak UMKM atau mungkin brand Instagram masih meluangkan sedikit waktu, bahkan nggak ada yang waktu untuk monitoring ini, ngerespon komen, ngejawab pertanyaan yang masuk, ke DM, segala macam. Itu penting banget teman-teman. Jadi kalau udah kita jaga konten kita dengan baik, berinteraksi responnya juga baik, jangan lupa berinteraksi dengan mereka, dan sehingga mereka pun engage sama kita. Gitu. Terus dari situ kita ngomongin konten nih. Kira-kira konten yang menarik dan efektif itu kayak apa sih? Gitu ya. Kita lihat ya formulanya seperti apa ya. Nah, pasti brandnya pengen ngomonginnya apa, itu salah satu hal yang perlu kita consider. Apa sih? Kita mau ngomongin apa sih? Customer kita. Pasti ada yang ngomongin, ayo follow aku. Kita pakai bahan yang terbaik loh. Kita salah satu yang lagi hype, lagi tren gitu ya. Promo kita tuh bagus banget, banyak banget gitu ya. Enak banget gitu kan. Kita punya mungkin menu-menu baru nih. Contohnya mungkin ketika brand kita adalah makanan ya, yang ada di GrabFood gitu. Atau kita tuh yang paling murah gitu kan. Tapi kita perlu tahu juga sebenarnya yang sosial media audiens pengen baca atau pengen nikmati di media sosial itu apa aja sih? Beberapa contoh, mungkin mereka perlu cari hiburan, cari informasi, lucu, konten-konten yang lucu, foto atau video yang menarik, secara teknik buat mereka itu penting, atau mereka mau nonton review gitu ya, biar lebih yakin sebelum decide pengen beli barang atau pengen pakai jasa sesuatu, pengen cari rekomendasi dari orang lain yang ada di sosial media, pengen dari kenyamanan aja, yang slow-slow aja, pengen dengerin story gitu, pengen dengerin ketika orang bercerita lebih dalam tentang sebuah topik gitu ya. Itu yang bikin penasaran, berpart-part gitu, part 1, part 2 gitu kan. Nah, yang efektif itu di tengah-tengah, kita nggak melulu harus selalu konten kita yang ini yang harus kita komunikasikan. Kita harus cari keseimbangan bahwa konten kita itu harus menghibur juga dan berguna buat yang lain. Jadi promo bagus gitu, tapi gimana kita bisa bungkus promo itu mungkin jadi konten yang menghibur gitu ya, atau jadi informatif. Jadi di tengah-tengah tuh jadi konten media sosial yang sangat efektif buat followers kita, teman-teman. Nah, cara nilai konten yang bagus gimana sih? Bisa pakai yang ini ya gitu, buat ngelihat bahwa kalau teman-teman ke kiri itu makin ke kiri berarti makin tidak relevan sama audiens kita. Nah,
Tadi pekerjaan pertama, tahu dulu audiensnya, mereka sukanya apa kan. Jadi kita perlu cari tahu yang relevan, harus makin ke atas, makin menarik, makin ke bawah, makin tidak menarik gitu. Bisa aja kontennya ya kalau yang di spektrum yang sebelah sini tuh ya kontennya jelek gitu, nggak relevan, ya nggak menarik gitu kan. Mungkin yang berikutnya ini kayak kurang relevan, tapi sebenarnya menarik gitu. Mungkin hal-hal yang kayak konten yang belum pernah kita sajikan. Ini mungkin contohnya konten-konten yang kita mau coba, gimana nih responnya followers kita gitu ya. Ini sebenarnya menarik gitu, tapi kayaknya nggak relevan sama mereka. Nggak apa-apa, itu nggak ada yang salah. Tapi kalau mau cari yang bagus, udah pasti dong nyari yang menarik, nyari yang relevan. Atau ini biasanya mungkin terjebak gitu karena harus selalu posting, akhirnya tidak menarik, tapi sebenarnya relevan. Jadi kontennya biasa aja. Walaupun relevan, tapi orang nggak pengen share, nggak pengen komen, nggak pengen save gitu kan. Akhirnya jadi konten yang biasa aja. So bisa dipakai chart ini buat menilai apakah konten yang kita produksi itu konten yang bagus apa enggak, gitu ya. Terus terakhir kita cek kualitasnya, apakah memang kontennya itu menarik buat target audiensnya kita, itu penting. Terus yang kedua, apakah emang konten ini ngomongin keunikannya kita nih atau produknya kita, karena tetap kita nggak boleh terlalu jauh dari brand personality kita. Kita harus punya personality karena itu yang membuat kita dikenal lekang oleh waktu. Maksudnya buat jangka panjang kita harus punya brand personality, teman-teman. Orang pengen ingetnya apa sih kalau burger ke kita? Oh, kita burger yang kualitasnya bagus. Atau kita yang namanya mungkin nyeleneh menu-menunya kayak gitu-gitu. Nah, personal itu penting karena itu akan jadi guideline kita ketika kita menjaga presence kita di dunia digital, terutama sosial media. Yang pasti ini salah satu formula yang nggak relevan. Karena kalau nggak relevan, tidak akan menarik buat orang banyak gitu, nggak akan menjual gitu. Jadi ini harus selalu dicek ya teman-teman kualitasnya, apakah audience interest, terus personality cocok nggak sama brandnya kita, dan apakah itu relevan untuk kita buat gitu. Selanjutnya ketika mau bikin konten gimana ya caranya ya gitu, kayak udah bikin banyak terus kayaknya kok nggak naik gitu. Kita bisa aku kasih beberapa inspirasi untuk membuat konten yang menarik. Pertama, udah pasti kalau sudah punya audiens, teman-teman, kita berinteraksi mereka dan mereka kadang jadi inspirasi buat kita. Kita bisa nanya sama follower atau fans kita gitu kan, untuk dapetin inspirasi konten. Saya pun sehari-hari pun juga ngelihat itu gitu, dari DM, dari komen gitu ya, dari kita reply, oh ternyata mereka tuh butuh konten yang seperti ini gitu. Nah, ini bisa banget kita langsung tanya langsung ke audiens buat konten yang mereka butuhin atau sukai. Pastiin kontennya tuh bikin mereka pengen share gitu. Karena datangnya dari mereka, ketika mereka tahu mereka didengar dan kita buat, semoga mereka akan lebih mudah untuk membagikan konten ini. Dan akhirnya apa? Ya pastinya akun kita mungkin lebih jangkauannya lebih jauh dan lebih banyak dikenal gitu. Atau mungkin kita juga bisa bikin kontes yang isinya audiens buat bikin user generated content. Mereka bikinin konten yang ngomongin tentang brand kita. Dan mungkin yang nanti kita bisa pakai lagi gitu ya, tentunya dengan izin dari mereka ya, bisa kita kasih beberapa mini prizes gitu ya, hadiah atau sebagai token of appreciation konten yang mereka kita pakai gitu. Nah, itu beberapa audiens itu sangat mengapresiasi gitu ketika apa yang mereka buat, ketika mereka sudah suka sama brandnya dan ternyata brandnya melihat gitu dan juga pengen mengapresiasi. Itu juga salah satu cara buat mendapatkan konten dari mereka dan punya sudut pandang baru, karena mungkin kita terlalu terjebak melihat brand kita atau apa brand kita, tapi kan konsumen kita tuh pasti punya akhirnya karena sering melihat kehadiran kita di digital dan pakai layanannya, mereka punya interpretasi sendiri gimana tentang brandnya. Nah, itu hal-hal yang nggak bisa kita dapat kalau kita nggak reach out mereka, teman-teman. Gitu. Oke, yang berikutnya kita audit gitu. Kalau sudah buat itu jangan lupa diaudit dan direview. Kita perlu cek apakah yang kita lakukan itu di best practice di sosial media atau sama di dunia industri ataupun compare sama kompetitor kita. Apa yang kita bisa pelajari dan adaptasi dari mereka gitu. Masih mungkin teman-teman pernah ngelihat pernah dengar nama terms ATM itu kan, amati, tiru, modifikasi itu. Itu masih bisa banget di sosial media yang dinamis banget ini gitu. Jadi konten yang mungkin berlaku minggu ini belum tentu minggu depan dengan gaya yang sama itu akan tetap berhasil gitu. So
konten audit sama review itu penting banget teman-teman untuk dilakuin. Kita nggak bisa menutup diri bahwa oke, karena udah bagus kita lakuin terus, enggak. Karena sosial media terutama di digital itu cukup cepat berkembangnya, tren, kesukaan, dan audiensnya juga. Gitu ya. Ini beberapa contoh yang saya ambil buat akun GrabFood dan beberapa KOL kita gitu ya. Apakah memang reviewnya banyak makanan atau kasih rekomendasi, ada storytelling-nya gitu kan, ada engagement-nya juga, atau personalized storytelling itu juga bisa dipakai buat konten audit dan review. Gitu. Berikutnya bikin konten kalender gitu. Kalau kita udah tahu konten apa yang mau kita buat, ya kita bikin plan dengan kalender yang buat produksi kontennya di kemudian hari. Pikirin apa sih yang cocok buat brand kita, apa sih yang pelanggan pengen lihat, pengen cari gitu ya. Bikin kalender tuh mulai at least 1-4 minggu gitu. Atau tergantung kapasitasnya, tergantung timnya sebesar apa, tim support juga sebesar apa gitu. 1-4 minggu itu cukup ideal gitu, atau kalau mau lebih pengen ngikutin tren banget, ngelihat ngejaga mungkin 1-2 minggu. Tapi ketika teman-teman mau bikin campaign itu perlu lebih jauh lagi nyiapinnya gitu ya, kampanye-kampanye di media sosial gitu untuk meningkatkan brand awareness kita. Itu perlu lebih jauh lagi untuk nyiapinnya gitu. Karena itu kadang kita nggak perlu ngikutin tren, atau kita bisa pakai tren sebelumnya untuk kita pakai lagi di brand kita dengan modifikasi sedikit gitu. Jangan monoton ya teman-teman, dan harus menjaga konsistensi. Itu sih yang paling sulit, menjaga konsistensi bahwa konten kita tuh gimana selalu menarik para konsumen kita gitu. Terus oke, itu udah dilakuin misalnya gitu ya, udah tahu lah yang tadi udah diomongin sama Yoki nih, kira-kira apa lagi sih untuk maksimalin kehadiran brand kita yang lebih jauh lagi. Ini beberapa, pakai iklan, pakai ads gitu ya, pakai ads yang ada di sosial media. Mungkin kita perlu growth lebih cepat akun kita, entah itu di Instagram ataupun di Facebook ataupun di channel yang lain gitu. Nah, kita tuh bisa menjangkau orang lebih banyak dan lebih spesifik gitu ya, sesuai target audiens kita. Bahkan bisa mulai dengan hanya $10, kita 140 ribuan gitu ya. Mereka bisa melihat kita di media sosial gitu dengan lebih mudah. Tentunya ketika kita melakukan itu, kita harus tunjulin apa sih konten yang pengen kita iklanin gitu, yang bikin orang ketika melihat iklannya, oh ini ada brand ini menjual produk atau lain ini yang mungkin bisa jadi pilihan para konsumer buat berikutnya gitu. So itu penting juga untuk memilih konten yang mana yang akan kita iklankan gitu ya. So tipsnya, kita set dulu Facebook Business Manager di awal gitu ya, karena ini akan jadi tempat sehari-hari kita buat nge-set iklan yang ada di Facebook maupun di Instagram. Dibanding teman-teman harus langsung dari handphone di aplikasi Instagramnya, itu sih bisa, cuman fitur-fiturnya tuh nggak selengkap kalau teman-teman pakai Facebook Business Manager gitu ya. Terus yang ketiga, organic content, kalau take-up-nya bagus itu istilahnya bonus gitu, karena ada jutaan konten mungkin setiap detiknya keluar di media sosial kan. Kita berkompetisi dengan brand yang lain dengan akun personal gitu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa hanya bergantung pada konten organik dan akhirnya orang akan banyak ngomongin atau lebih kenal brandnya kita. Tapi kita perlu iklan ini sebagai booster gitu, buat menjangkau lebih orang yang lebih efektif. Karena di ads itu teman-teman bisa benar-benar memperkecil targetnya dari sisi interestnya apa, audiensnya apa, umurnya apa, di mana lokasinya sampai segitu itu. Jadi bisa lebih efektif buat teman-teman pakai iklan itu. Gitu. Karena another tips gitu ya, kalau konten organiknya ada yang udah bagus, teman-teman tuh bisa pakai itu buat jadiin itu iklan di Instagram. Karena yang follow kita aja udah suka nih. Nah, gimana kalau mungkin calon konsumen yang mirip sama followers kita, tapi belum follow kita kasih konten yang sama. Itu biasanya interaksinya akan lebih tinggi lagi dan bisa ningkatin akun kita juga. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua pasti udah tahu selebgram, influencer gitu ya. Nah ini salah satu cara untuk ningkatin brand presence kita gitu. Terutama kalau misalnya brand kita baru, kita pengen bangun brand awareness, gimana ningkatin Instagram followers kita gitu. Kalau kita mulai dari bawah, influencer marketing ini salah satu cara cepat untuk membangun brand awareness kita gitu ya. Mulainya gimana? Ya kita bisa mulai dengan bikin
daftar top influencer dulu gitu di brand dan industri kita. Nggak perlu jauh-jauh, kita mulai dari situ dulu. Ya. Kita cek akun sosial media dia, punya engagement yang bagus apa enggak. Gitu. Jumlah followers itu penting, tapi nggak selalu yang jadi utama. Kita perlu ngelihat dari segitu banyak followersnya mereka, apakah memang para influencers ini secara konten emang menarik dan relevan sama followersnya. Itu akan terlihat dari engagement. Engagement itu interaksi yang ada di setiap postingannya mereka, teman-teman. Like-nya, komennya, gitu ya. Bisa terlihat apakah memang relate sama yang apa si influencer ini kasih gitu ya. Itu penting juga. Terus cari yang relevan sama brand dan produk kita. Kita nggak mau brand kita itu diasosiasikan sama influencer yang nggak sesuai gitu dengan brand personality-nya kita. Jadi perlu banget melakukan hal ini. Yang paling biasanya paling umum dilakukan sama influencer tuh biasanya kontes, berhadiah gitu, atau postingan berbayar. Mereka nge-review produk kita atau layanan kita dan kita bayar mereka buat promosi kita. Gitu. Selanjutnya, activities giveaway. Ini salah satu booster yang buat ningkatin engagement dan followers gitu ya. Cuman saran saya jangan juga terlalu banyak gitu. Karena ingin kita bangun followers dan komunitas yang sehat, bukan mereka follow kita hanya untuk mendapatkan hadiah gitu, para quiz hunter gitu ya. So lakukan tapi juga terukur, jangan terlalu sering gitu. Terus pastiin tema kontesnya, cara menangnya, hadiahnya itu relevan. Gitu ya, kita bisa ngasih contoh produk kita atau produk-produk baru kita, merchandise atau apapun yang akhirnya mungkin kita bisa pakai buat kembali mereka pakai nih produk atau layanan kita. Teman-teman pun juga bisa melakukan ini sama influencer gitu. Dan bahkan konten akun influencer itu juga teman-teman bisa iklanin loh gitu. Itu bisa ada fiturnya juga di Instagram untuk maksimalin jangkauan sama interaksi dengan yang lain. Itu sih kurang lebih presentasinya saya.